Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara ahli. Ahli kan di sini kami hadirkan selaku ahli pidana. Kalau kita lihat memang di BAP saudara ahli sudah sering menjadi ahli di persidangan. Di sini kami mungkin tidak akan menanyakan fakta, tetapi kita akan menanyakan pendapat-pendapat ahli tentang keilmuan pidananya. Iya. Yang pertama pertanyaan saya yaitu terkait dengan pasal penganiayaan 351 dan seterusnya ahli. Bisa ahli terangkan unsur-unsur apa yang ada di bab penganiayaan tersebut menurut pendapat ahli? Ya, baik. Terima kasih Saudara Jaksa Penuntut Umum. Supaya tidak salah dalam memberikan penjelasan terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan ya. Jadi penganiayaan itu ada diatur di dalam pasal 351. Jadi 351 itu disebut juga dengan penganiayaan biasa. Kemudian ada 353. Jadi 353 itu disebut juga dengan penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu. Kemudian 354 itu disebut juga dengan penganiayaan berat. Dan 355 adalah penganiayaan berat yang direncanakan. Jadi kalau kita lihat apa perbedaannya, maka ada dua aspek yang dibedakan. Untuk membedakan antara penganiayaan biasa, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Nah, dua aspek itu terletak pada aspek subjektif dan yang kedua adalah aspek objektifnya. Aspek subjektif itu meliputi dari orangnya atau sikap batin orang yang melakukan tindak pidana itu. Sementara unsur objektifnya terletak pada akibatnya. Akibat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi sikap batin orang itu menentukan kualifikasi apakah itu masuk dalam tindak pidana penganiayaan biasa atau tindak pidana yang direncanakan atau tindak pidana penganiayaan berat atau tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu. Mungkin kalau orang awam agak sulit membedakannya ya. Penganiayaan ini secara doktrinal disebut juga dengan delik material. Nah, kalau kita bicara soal objektifnya, delik material. Delik material itu artinya tindak pidana itu baru selesai setelah akibatnya muncul. Nah, muncul itu akan kita lihat apakah itu lukanya biasa, ini masuk dalam konteks penganiayaan yang biasa seperti diatur dalam pasal 351 atau luka berat atau timbulnya kematian. Nah, itu dari sisi materialnya, dari sisi akibatnya. Luka berat diatur dalam pasal 89, udah jelas ketentuannya, pingsan, cacat, ya. Kemudian tidak bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, ya, dirawat berhari-hari atau berminggu-minggu atau berbulan-bulan, ya. Kalau mati jelas visumnya ada. Luka biasa, ya lecet, lebam. Nah, itu dari sisi akibat. Jadi kalau kita lihat, oh kalau akibatnya dia pingsan, dirawat lama, maka 89 menyatakan itu luka berat. Ya, kalau hanya lecet, lebam, masuk rumah sakit pulang, ya itu bisa ditafsirkan sebagai luka biasa. Mati jelas ada visum. Nah, bicara sikap batin, sebentar Ali, ya. saya potong, maaf ya. Sebelum kita masuk ke sikap batin Ali, kalau kita lihat di pasal 351, kan itu elemen unsurnya adalah melakukan penganiayaan. Sementara penganiayaan ini kan tidak dijelaskan di KUHP. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan ini? Secara doktrin menurut ahli, ini penganiayaannya bisa nggak ahli uraikan unsur-unsur apa saja yang menjadi bagian penganiayaan itu? Delik material, karena saya sebut di awal tadi, penganiayaan, pembunuhan, kebakaran, rusaknya lingkungan, polusi, itu adalah delik material. Yang dilihat adalah akibatnya. Setelah timbul akibat, maka dicari perbuatannya. Kalau delik material tidak membatasi perbuatan apa, ya, tidak membatasi perbuatan apakah dipukul, ditendang, disepak, disundut dengan listrik atau dengan rokok, enggak penting. Beda dengan delik formil. Kalau delik formil jelas
sudah ditentukan perbuatannya. Misalnya pencurian, barang siapa mengambil barang milik orang lain, jelas perbuatannya adalah mengambil. Apa yang diambil? Barang, 363 ya, 362, barang milik orang lain. Jadi ada mengambil itu apa? Memindahkan satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau penganiayaan, pembunuhan, tidak ditentukan perbuatannya sepanjang timbul akibat yang dilarang, luka berat, luka biasa, atau kematian. Jadi tidak penting perbuatannya. Nah, perbuatan itu tentu konteksnya adalah perbuatan melawan hukum, ya, kategorinya. Seorang dokter menyakitin seorang pasien, cabut giginya, ya itu bukan penganiayaan karena tujuannya adalah menyembuhkan. Dalam konteks delik material, perbuatannya adalah bukan dalam konteks sifat dari tujuan yang baik, ya, tetapi memang ada tujuan jahat dari perbuatan itu yang kita sebut dengan perbuatan melawan hukum. Oke, ahli. Kemudian ahli, kan tadi ahli sudah membagi ini. Bukan ahli, menurut ahli pasal-pasal penganiayaan ini sudah terbagi nih. Ada yang penganiayaan biasa 351, ada yang memang penganiayaan dengan rencana, kemudian barulah akibatnya bermacam-macam. Ada yang akibatnya berat, ada yang ringan. Nah, dengan rencana ini ahli, dengan rencana ini, titik tolak rencana ini menurut ahli bagaimana? Mulainya dari mana? Ya, kalau kita bicara tentang delik-delik perencanaan, maka ada dua elemen yang biasa diukur, ya, pre factum dan bahkan kadang-kadang dilihat post factum. Sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi sebelum perbuatan dilakukan itu, apakah orang tersebut memiliki sikap batin jahat untuk mewujudkan tindak pidana. Jadi ukurannya adalah sikap batin jahat. Dalam pikiran saya, misalnya saya ingin mengambil sebuah laptop milik atasan saya, ya. Ada dalam pikiran saya akan mengambil barang tersebut. Lalu saya sampaikan kepada teman saya, "Bro, itu kan besok beliau keluar kota. Yuk kita ambil yuk barang tersebut. Karena ada data-data penting ingin saya gunakan di dalam laptop tersebut." Ya. Nah, itu namanya pre factum, persiapan. Ada perencanaan dalam diri saya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Lalu ditanya teman saya, bagaimana caranya? Ya, kita buka, kita cek dulu apakah dia sudah benar-benar tidak ada, lalu kita ambil pada pukul 2 dini hari. Nah, itu kemudian pada pukul 2 dini hari saya datang ke tempat itu dan mengambil laptop tersebut. Nah, itulah ada persiapan untuk melakukan tindak pidana. Saya sudah menyiapkan diri saya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Jadi kemudian yang kedua, untuk delik-delik itu kesengajaan, ya. Untuk delik-delik perencanaan, ya. Delik-delik perencanaan ini biasanya hanya ada dalam tindak pidana material. Kalau tindak pidana formil biasanya sikap batinnya adalah sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, atau sengaja dengan sadar kemungkinan. Ada konteks perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah ada waktu untuk berpikir tenang ketika akan mewujudkan tindak pidana tersebut. Ada jeda waktu. Dalam doktrin tidak disebutkan berapa lama. Yang penting ada jeda waktu ketika akan mewujudkan tindak pidana tersebut. Kalau dia sengaja dengan maksud, sengaja dengan sadar kepastian, begitu bertemu dengan orang tersebut langsung dipukulnya. Masuk rumah sakit. Dipukul, langsung masuk rumah sakit. Sikap batinnya sebetulnya tidak pernah berpikir dalam dirinya untuk melakukan penganiayaan tersebut. Bertemu, langsung dihajar, dan masuk rumah sakit. Tapi kalau dalam perencanaan, ada waktu untuk menentukan persiapan-persiapan apa yang akan dilakukan dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Jadi ada waktu yang cukup dalam menyusun perencanaan tindak pidana dan targetnya jelas. Jadi kalau kita bicara target, jadi objeknya jelas, lokusnya jelas, tempusnya jelas. Itulah perencanaan. Ya, jadi target, lokus, tempus sudah ditentukan dalam pikirannya.
untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Itu perencanaan, ya. Walaupun tidak ada ukuran yang pasti, ini adalah ukuran secara doktrinal bisa berbeda antara ahli yang lain dengan ahli yang satu. Oke, ahli. Apakah ini kan ada persiapan tadi, ada dari sikap batin ingin melakukan tindak pidana, kemudian melakukan perbuatan persiapan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah upaya-upaya untuk mengajak beberapa orang ingin melakukan tindak pidana itu termasuk dalam suatu persiapan atau sudah termasukkah itu dalam suatu perencanaan, ahli? Iya, perencanaan bisa dilakukan oleh satu orang, satu aktor. Bisa juga dilakukan lebih dari satu orang, beberapa aktor. Nah, kalau dia melibatkan beberapa aktor, maka kita akan melihatnya dari segmen yang lain. Apakah di situ ada menyuruh melakukan, ikut serta melakukan, menganjurkan melakukan, membantu melakukan. Nah, aktor-aktor yang lain. Kalau dia satu orang, nggak perlu kita mengkaitkan dengan aspek-aspek perluasan pertanggungjawaban pidana yang saya sebutkan tadi. Maksud saya begini, ahli, kita belum masuk kepada delik-delik penyertaannya. Yang ingin saya tanyakan di sini, ini kan pasal 35 penganiayaan ini 351 dan seterusnya ini ada perbedaan-perbedaan tadi. Ada di sana penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Yang ingin saya tanyakan, si A ingin melakukan suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan tindak pidana dia itu tersebut, dia mengajak orang lain agar tindak pidana itu bisa dilakukan atau mudah dilakukan. Atau karena mungkin yang bisa bertemu dengan orang si B ini adalah si C, cuman diajaklah si C untuk ayo kita ketemu. Seperti itulah contohnya. Apakah itu upaya-upaya si A ini untuk mengajak orang lain ini ikut itu sudah termasuk dari bagian dari perencanaan itu, ahli? Itu maksud saya. Iya, perencanaan itu bisa dia mempersiapkan dengan alat tertentu, bisa juga dengan orang tertentu, bisa. Jadi perencanaan itu bisa melibatkan orang lain dalam mewujudkan sikap batin jahat dia, bisa. Bisa juga dengan alat tertentu yang akan digunakan, pakai teori alat kita, ya. Jadi pakai alat tertentu, dia mempersiapkan alatnya untuk diwujudkan dalam tindak pidana tersebut. Kemudian juga dia menggunakan orang lain untuk bersama-sama dengan dirinya dalam mewujudkan perencanaan tindak pidana tersebut. Jadi perencanaan itu tidak ada limitasi, ya, tidak ada limitasi harus dilakukan oleh satu orang. Nah, perencanaan itu juga nanti akan kita cek apakah si B yang diajak tersebut memiliki sikap batin merencanakan juga atau tidak. Ya, itu kita lihat. Itu berbeda lagi dalam menilai aktor-aktor yang Anda sebutkan tadi dalam perencanaan. Oke, artinya memang menurut ahli dengan mengajak itu bisa merupakan bagian dari suatu perencanaan, ya, baik itu orang atau alat tadi. Oh, ya? bisa. Itu bagian daripada sikap batin jahat. Oke, ahli. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, ahli, untuk penganiayaan berat ini sudah jelas tadi ahli mengatakan di pasal 89. Nah, memang kalau kita lihat di pasal 89 itu kan kategorinya tidak bisa melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Nah, ini kan memang berkembang, ahli, berkembang sesuai dengan keadaan zaman, ya. Maksud saya adalah, pertanyaan saya adalah, apakah orang yang memang lama dirawatnya, kemudian memang pada saat itu kemungkinan pada saat setelah dilakukan suatu tindak pidana penganiayaan, orang ini, kalau kemarin kita ada ahli dari kedokterannya memeriksa, itu tingkat kesadarannya itu adalah dari kategori orang sadar itu, ahli, 1 sampai 15, orang sadar itu 15. Kemudian penurunan kesadaran itu adalah 10. Kemudian setelah dilakukan perawatan ternyata menurun, ahli, sampai dengan level 7. Kalau kata ahli kedokteran kemarin. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah penurunan kesadaran ini walaupun sudah dirawat itu juga termasuk dalam kategori akibatnya, ya, delik materinya adalah penganiayaan berat, ahli? Iya. Jadi akibat itu dinilai dari perbuatan, bukan proses perawatan. Ya, dinilai dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi pasal 89 jelas menyatakan begitu orang tersebut luka berat, maka itu penganiayaan berat. Mengenai sembuh, ya itu memang harus disembuhkan, ya, namanya juga orang luka berat. Apakah korban itu harus dibiarkan sampai di proses pengadilan luka berat terus? Enggak mungkin.
Jadi timbulnya luka berat itu adalah ketika perbuatan itu selesai dilakukan. Oke, ahli. Kemudian ahli, ini juga jadi banyak perdebatan nih di dunia hukum. Seandainya begini, ini kita ambil contoh lainnya. Orang dilakukan penganiayaan, luka berat dia, pingsan dia, kemudian dirawat. Sudah lama dirawat, hampir misalnya contohnya, ini contoh ya, 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan dia meninggal dunia. Ini termasuk kategori yang mana ahli? Kalau menurut pendapat ahli, apakah ini penganiayaan mengakibatkan luka berat atau penganiayaan mengakibatkan mati? Iya, itu ditentukan oleh tempus ketika persidangan dilakukan. Ya, ketika jaksa mendakwa seseorang dengan penganiayaan berat karena korbannya belum meninggal dunia, ya itulah yang dipakai. Ya, ketika ada proses itu. Nah, ketika sampai di proses pengadilan, ternyata korbannya meninggal dunia, terus disampaikan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan, ya, untuk dipertimbangkan. Ada bukti baru. Ada eviden baru yang menyatakan bahwa korban ternyata meninggal dunia. Maka itu jadi pertimbangan hukum hakim. Apakah itu menjadi alasan pemberat atau ada konstruksi baru? Tapi kalau konstruksi baru menurut saya udah nggak bisa ya. Karena udah didakwa dengan pasal 3 anggaplah 351 ayat 3 pasal yang menyatakan bahwa korban mengalami luka berat. Ya, karena waktu didakwa korban tersebut memang dalam keadaan luka berat. Ya, artinya ahli, kalau yang saya tangkap dari pendapat ahli, apapun yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan, itulah yang didakwakan. Tetapi bagaimana pertimbang akibatnya setelah persidangan itu bisa jadi pertimbangan baru di persidangan ya, walaupun awalnya memang cumanya lukanya berat, tapi kelama-lama setelah dirawat tidak berkunjung sembuh ini, tapi mengalami misalnya makin menurun dia, makin amnesia dia, itu jadi pertimbangan tertentu ya. Bisa jadi seperti itu kan? Ya, pasti, itu jadi pertimbangan. Oke, ahli. Kemudian ahli, yang ingin saya tanyakan adalah, ini terkait dengan pasal-pasal penyertaan, pasal 55 dan 56 KUHP. Ini kan ada perbedaan memang di sana, dalming dan perbantuan. Bisa ahli terangkan dulu, perbedaannya bagaimana, penjelasannya bagaimana ahli? Ya, jadi pasal 55, 56 ya. Jadi ada yang menyatakan 55, 56 ini perluasan pertanggungjawaban dalam doktrin. Ada juga yang menyatakan ini adalah perluasan dari tindak pidana. Ya, tergantung ajaran mana yang Anda pakai. Apakah ajaran dualistis atau monistis. Nah, kalau KUHP yang kita pakai saat ini itu disebut sebagai perluasan pertanggungjawaban pidana. Tapi kalau Anda pakai KUHP baru nantinya, itu adalah perluasan tindak pidana. Jadi beda dia. Nah, jadi dalam ajaran penyertaan maupun perbantuan, Deelneming dan Medeplichter, itu aktornya lebih dari satu. Ya. Dalam penyertaan itu ada yang melakukan, dader. Kemudian yang kedua ada yang menyuruh melakukan atau doenplegen. Ada yang ikut serta melakukan medeplegen. Ada yang menganjurkan, membujuk melakukan atau witloken. Dan ada perbantuan pasal 56 medeplichter. Nah, perbedaannya adalah dalam menyuruh melakukan, orang yang disuruh itu adalah sebagai alat semata. Sebagai alat. Ya, sehingga orang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat ya. Misalnya anak-anak yang belum berusia, yang belum bisa dipertanggungjawabkan, belum berusia 12 tahun. Atau orang gila. Ya. Jadi itu dianggap sebagai alat. Atau orang yang di bawah tekanan daya paksa untuk melakukan tindak pidana, daya paksa. Paksa dia. Pasal 49. Nah, 48 daya paksa. Nah, kemudian ikut serta melakukan, ya, ikut serta melakukan atau medeplegen. Ada 2 aktor atau lebih yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Indikator bersama-sama ini secara doktrin berbeda-beda pandangannya. Ada yang menyatakan aktor tersebut terlibat
mulai daripada persiapan yang kita sebut dengan prefaktum dan faktum pada perbuatan di lapangan. Dan kita lihat lagi nanti postfaktumnya, apa peran beliau setelah perbuatan itu dilakukan. Jadi ada pre, kemudian ada faktum, dan ada postfaktum. Jadi dalam konteks Delneming ikut serta melakukan atau bersama-sama melakukan Medeplegen tadi itu, dalam persiapan aktor tersebut terlibat. Ketika eksekusi ada peran yang berbeda, ya, ada peran yang berbeda antar aktor, ada peran yang beda. Bisa jadi ada yang memegang kepalanya dalam konteks penganiayaan, yang satu memegang kakinya, yang satu menusuk perutnya, bisa jadi. Perannya berbeda kan? Atau dalam konteks pencurian misalnya, yang satu mengawasi dari luar untuk memastikan tidak ada security yang datang, atau ada orang yang lewat. Aktor lainnya masuk ke dalam, ngambil. Atau begal misalnya, satu sudah siap-siap menunggu dengan motornya, satu lagi yang melakukan tindak pidana, berhasil keduanya kabur dengan motor yang berbeda. Ya, satu nunggu, siap-siap kalau misalnya gagal, dia naik di boncengan, kabur. Jadi melakukan di lapangan siapa? Ya si satu orang begal, tapi yang satu ikut dalam tindak pidana tersebut. Jadi memang ada sikap batin jahat yang dimiliki oleh masing-masing aktor, sikap batin jahat itu ya, untuk memakai delik penyertaan karena dia perluasan pertanggungjawaban. Ada peran dalam mewujudkan tindak pidana itu, mulai dari peran persiapan sampai kepada peran ketika perbuatan itu dilakukan. Uitloken itu 55 ayat 2. Itu ada aktor intelektual, ya, yang disebut dengan intelektual dader, ada aktor materialis. Aktor materialis ini yang mengeksekusi. Intelektual dader biasanya tidak ada di TKP, tidak ada di lokasi, dia mengendalikan dari jauh. Ada pelaku materialis yang mewujudkan tindak pidana itu. Dan yang terakhir adalah perbantuan, pasal 56. Nah, perbantuan ini kan definisinya, tafsirannya sangat luas, memberikan sarana, bantuan, keterangan dalam mewujudkan tindak pidana. Jadi di awal di persiapan dia terlibat, tetapi pas saat eksekusi nggak ada ini orangnya, ya tidak ada orangnya. Tapi dia memantau perbuatan pidana tersebut. Atau di persiapan tidak ada. Pas saat eksekusi dia membantu, misalnya seseorang memberikan pistol, dalam perencanaan nggak tahu dikasih aja pistol, kemudian ditembak. Alat tersebut digunakan untuk melukai orang lain, tapi dalam persiapan dia tidak melakukan, tapi dia memberikan alat tersebut dan alat tersebut digunakan. Nah ini juga dikatakan sebagai perbantuan. Jadi dalam perbantuan itu unsur persiapan ada, tapi di saat eksekusi perannya itu sangat minimalis gitu ya, sangat minimalis, atau malah tidak punya peranan gitu, dalam perbantuan. Atau di saat eksekusi disitulah peran dia ada, tapi bukan dia yang mengeksekusi, tapi orang lain. Jadi tetap dalam perbantuan itu ada orang lain yang mengeksekusi, dia hanya memberikan sarana. Misalnya sederhana dalam konteks pencurian, rumah si A akan kosong pada tanggal 1 jam 2 pagi. Ya. Kamu bisa masuk. Ya, kamu bisa masuk pada tanggal 1 jam 2 pagi. Pada saat perbuatan dilakukan dia tidak ada, dia hanya memberikan informasi pada tanggal 1 jam 2 pagi itu rumah kosong. Silakan datang ke tempat itu dan ambil barang-barangnya. Nah itu perbantuan, sehingga dalam konteks perbantuan karena peran sikap batin jahatnya ada, tetapi dalam perbuatan pidana agak sulit mengukur atribusi kontribusinya, maka dia dipidana maksimum 2/3 dari pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bukan berarti perbantuan tidak dipidana ya, tetap dipidana. Demikian. Oke ahli. Kemudian ahli,
Kalau dalam konteks pidana pencurian memang jelas di sana 5-5-nya. Ada orang yang melihat untuk menjaga, kemudian dia dikenakan juga turut serta melakukan kan untuk melakukan mengambil barang sesuatu itu. Nah, dalam konteks penganiayaan ini, apakah seseorang yang memang ya dari rencana memang sudah ikut, dari rencana dia sudah ikut diajak untuk melakukan tindak pidana penganiayaan lah kita sebut di sini. Tapi pada saat kejadian ternyata si orang ini tidak melakukan sesuatu, tidak memukul, tidak menendang, tetapi dia ada perannya menjaga sekeliling, melihat misalnya ada orang datang, stop, ada yang datang, berhentilah si pelaku utama ini. Kemudian dia mungkin bisa jadi kita lihat dia merekam. Nah, apakah konteks seperti itu dalam penganiayaan bisa termasuk dalam pasal 55 Ali? Iya, dalam konteks pasal 55 harus bisa dibuktikan ada perbuatan konkret yang dilakukan oleh masing-masing aktor. Ada perbuatan konkret. Itu disebut dengan faktumnya. Di faktum pada saat perbuatan di lokasi ada perbuatan konkret dan perbuatan konkret itu bisa diatribusikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ya, di lokasi, di TKP. Ya. Jadi dan terus bisa dibuktikan bahwa ada kontribusi konkret. Tanpa kontribusi konkret dari yang bersangkutan di TKP, delik itu tidak terwujud gitu loh. Ya, delik itu tidak terwujud. Atau si dader tidak berani melakukan tindak pidana itu tanpa ada dukungan dari aktor-aktor lain. Ya, sama dengan pencurian. Kalau nggak ada aktor lain, begal. Kalau nggak ada aktor lain, dia tidak berani mewujudkan begal. Dia butuh teman untuk memastikan bahwa ketika dia runway, melarikan diri, aman gitu loh. Atau ketika perbuatan pidana itu diwujudkan sesuai dengan sikap batin jahat dia gitu loh. Sesuai dengan kebijakan. Kadang-kadang orang mewujudkan tindak pidana itu dalam ilmu kriminologi, kalau ada temannya, ya, ada aktor lain, ada keberanian dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Ada orang-orang yang memiliki sikap mental seperti itu. Ketika dia sendirian, dia tidak berani mewujudkan tindak pidana tersebut. Nah, apakah kehadiran orang lain, walaupun menonton, dapat ditafsirkan dia memiliki kontribusi dalam mewujudkan tindak pidana tersebut? Ya, dalam ilmu kriminologi bisa ditanyakan seorang kriminolog. Kebetulan S2 saya adalah kriminologi. Jadi akan dilihat dari aspek itu, ya, aspek kontribusinya itu adalah dia ternyata berani melakukan karena ada aktor-aktor lain yang hadir di tempat itu untuk mewujudkan tindak pidana. Dia tidak berani melakukan tindak pidana itu kalau sendirian, nyalinya nggak muncul gitu loh. Nah, itu dapat ditafsirkan sebagai ada kontribusi dari aktor lain. Berarti luas juga ya, dengan ngajak orang itu kalau dia takut berarti sudah bisa kita kenakan 55. Kemudian ahli yang ingin saya tanyakan. Tadi ahli mengatakan penganiayaan ini kan luas ini. Akibatnya kita lihat dari akibat tadi kan. Melakukan penganiayaan kan tidak diatur seperti pencurian mengambil sesuatu atau pembunuhan merampas nyawa orang lain kan begitu kan. Penganiayaan ini cuma bahasanya penganiayaan. Apakah ahli, pertanyaan saya adalah, apakah dengan menyuruh seseorang melakukan contohnya sikap tobat, mencontohkan sikap tobat atau menyuruh orang melakukan sikap tobat, itu kan berarti itu kan sudah merendahkan orang. Apakah itu sudah termasuk dari suatu penganiayaan ahli? Menurut ahli, sikap tobat ini kan seperti sujud tapi di tanah gitu atau di aspal atau di lantai begitu ahli. Apakah itu sudah termasuk dari penganiayaan walaupun akibatnya belum ada pada situ, misalnya luka berat, luka ringan, tapi seperti itu? Bagaimana ahli? Ya, kalau itu bagian daripada skenario ya yang ada dalam pikiran si pelaku, sikap batin jahat pelaku, bahwa ketika akan mewujudkan tindak pidana itu dimulai dari menjemput, memperlakukan orang tersebut misalnya jongkok, tiarap atau apapun, segmen berikutnya dipukulin, segmen berikutnya dilempar. Nah, itu kalau memang sikap itu bagian bahwa perbuatan itu bagian daripada skenario yang disusun oleh dader atau dader-dader, maka itu bagian dari proses penganiayaan. Oke ahli. Kemudian ahli, ini kalau saya lihat di BAP ahli juga di sini pernah memberikan keterangan ahli terkait di bidang anak dan perempuan ini ya.
anak dan perempuan. Di perkara ini kan memang korbannya anak ini, anak. Jadi mungkin saya rasa masih relevan lah saya tanyakan kepada ahli. Ini terkait dengan restitusi ahli terhadap korbannya anak. Ini restitusi ini bagaimana sih seharusnya kewajiban si pelaku untuk terkait restitusi bagaimana ahli terhadap korbannya yang anak ahli? Iya. Itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke ahli lain ya, itu bentuk-bentuk pemidanaan. Jadi bentuk-bentuk pidana itu ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Untuk korban anak memang kalau kita merujuk pada Undang-Undang 35 2014, 23 2002, 17 2016 ada pidana restitusi ya. Jadi pidana restitusi itu artinya ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban. Restitusi itu adalah sifatnya aktual cost, kerugian yang dialami oleh korban yang bisa dibuktikan. Ya, misalnya kalau korban mengalami matanya harus dioperasi dan ada donor mata dan biaya untuk memulihkan matanya tadi itu membutuhkan dana katakanlah 500 juta. Nah, bukti bahwa 500 juta itu ada dari rumah sakit itu yang disebut dengan aktual cost ya. Jadi aktual cost itu memang bukan dan dipastikan bahwa matanya tersebut yang buta sebelah kiri atau kanan itu bisa dipastikan berdasarkan keterangan ahli yang bertanggung jawab di pengadilan menjelaskan itu akibat dari perbuatan dari si pelaku atau terdakwa. Nah, pertanyaannya ahli, ada nggak akibatnya? Kan sini dari korban sudah mengajukan restitusi misalnya, tetapi si pelaku ini tidak membayar restitusi tersebut. Ini ada nggak akibat hukumnya jika si pelaku yang dimintakan restitusi ini tidak berupaya atau tidak membayar restitusi tersebut ahli? Iya, restitusi dalam hukum kita jika tidak dibayar itu diganti dengan kurungan. Tetapi dalam beberapa kasus Heri Irawan yang di Jawa Barat itu jaksa menyatakan jika tidak dibayar akan ada perampasan terhadap harta bendanya, dijual kemudian dilelang dan biayanya itu dibayarkan kepada korban sebagaimana yang diputuskan oleh pengadilan. Saya ada nggak dasar hukum yang khusus ya mengatakan jika restitusi ini tidak dibayar bisa diganti dengan kurungan atau dengan melakukan penyitaan asetnya si pelaku ini? Ada nggak dasar hukumnya? Secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada. Jadi memang kalau filosofis restitusi itu ya sebenarnya kalau kita bicara dalam doktrin-doktrin hukum pidana, memang harusnya bukan diganti dengan kurungan. Itu adalah kerugian yang dialami korban. Tapi dalam banyak putusan diganti dengan kurungan untuk memudahkan eksekusi saja. Jadi itu alasan bagi jaksa penuntut umum untuk memudahkan eksekusi dibandingkan dia harus bersusah payah melakukan perampasan aset, melelang asetnya, menjual asetnya, aset dijual kemudian dibagi kepada korban. Itu proses hukumnya panjang. Jadi restitusi itu adalah kerugian yang dialami korban. Karena ada kerugian, apakah kerugian dalam bidang mental, kesehatan atau uang, maka itu harus diganti uang, ya, bukan dalam bentuk kurungan. Tetapi ada alasan untuk menyederhanakan setelah nggak mampu bayar diganti dengan kurungan. Itu yang kedua, memang terdakwa tidak memiliki aset yang bisa dirampas ya, secara objektif nggak ada gitu loh, nggak ada. Jadi kalau mau dipaksakan ya nggak bisa juga ganti kerugian, akhirnya diganti dengan kurungan. Demikian. Tapi dalam beberapa kasus saya lihat jaksa kalau tidak dibayar restitusinya ya ada perampasan aset. Cuman apa dasar hukumnya bisa dicek kembali, nanti saya tidak bisa menjawab soal dasar hukum secara pasti soal itu. Oke ahli. Kemudian pertanyaan selanjutnya ahli. Secara doktrin ahli terkait restitusi ini,
yang pernah ada secara doktrin sebelum ada, mungkin kan ini resolusi ini kan perkembangan hukum baru yang ada di luar juga, kemudian ke Indonesia lakukan restitusi terhadap korban. Secara doktrin terkait perampasan aset ini, ahli, kalau si pelakunya ini masih belum mempunyai penghasilan, ahli, dia masih tinggal dengan orang tua, dia masih dibiayai oleh orang tuanya, ini asetnya aset yang bagaimana yang bisa dilakukan perampasan nih untuk si korban? Apakah aset orang tuanya atau memang ada solusi lain, ahli, terkait itu? Dalam doktrin hukum pidana kita, yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. Ya, tidak bisa jatuh kepada pengampu, wali segala macam ya, kecuali anak-anak ya. Kecuali anak-anak. Tapi kalau orang dewasa dia bertanggung jawab. Asetnya ya aset yang bersangkutan, tidak bisa dibebankan kepada orang tua. Ya, tidak ada mekanisme hukum di negara manapun ganti kerugian itu pindah kepada orang lain, kepada orang tuanya. Mekanisme itu baru terbatas kepada tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya, karena orang tersebut menerima uang, maka ketika si terdakwanya meninggal, maka uang tersebut bisa dituntut kembali karena dia menerima aliran dana tersebut. Itu yang bisa kepada pihak lainnya, itu pun bisa dibuktikan yang bersangkutan menerima uang itu. Jadi dalam konteks ini nggak ada aturan hukum yang bisa menjadikan orang lain untuk membayar ganti kerugian tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, ahli, kalau memang si pelaku ini tidak ada kekayaannya, harta kekayaannya, apakah kemungkinan bisa diganti lagi dengan subsidiar pidana lagi, kurungan gitu, ahli? Atau bagaimana solusi agar nih hak-hak korban ini bisa terpenuhi, ahli, biaya-biaya pengobatan ini bisa terpenuhi? Ada nggak doktrinnya bagaimana solusinya, ahli? Ya, yang bisa itu mekanisme perdata aja, gugatan. Jadi kalau mekanisme pidana, kalau yang bersangkutan memang tidak ada, ini kan soal perampasan aset juga kita belum punya, undang-undangnya juga belum ada ya, masih dalam proses pembahasan, itu pun belum, mungkin nggak jadi tahun ini. Nah, kalau nggak bisa, ya tadi itu, jadi mekanismenya adalah kurungan. Jadi makanya ada mekanisme kurungan atau ada mekanisme perampasan aset. Jadi saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.